Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di serial The Walking Dead. AMC baru saja merilis season 10 episode 18. Untuk kalian yang kecewa kepada saya tidak membahas film ini sampai tamat. Saya juga bingung karena pihak The Walking Dead belum merilis kembali film ini. Bahkan rumor mengatakan season 11 itu tahun 2022. Jadi bagaimana bikin alurnya sampai tamat sedangkan pihak filmnya aja belum buat? Kalau mau kalian menunggu dulu, jika nanti sudah ada kelanjutannya saya akan membahas kembali. Oke, baik kita masuk aja ke dalam pembahasannya. The Walking Dead season 10 episode 18. Pada episode ini terlihat Daryl yang tengah menyalakan motornya. Ia tengah bersiap untuk pergi dari sana. Datang Carol menghampirinya dan mengajaknya berbincang. Carol hendak ikut dengan Daryl untuk pergi berburu. Sebelum berangkat, Carol memasukkan sebuah kertas yang ia temukan di tanah ke dalam tas Daryl. Keduanya kemudian berangkat dan film pun baru dimulai. Daryl meletakkan motornya dan mengambil tombaknya. Ia lalu mengajak Carol untuk segera bergegas. Keduanya berjalan kemudian menemukan seekor bangkai rusa dengan isi perut yang sudah keluar. Carol lalu menyarankan Daryl agar mereka pergi ke arah lain saja. Keduanya berjalan menelusuri sungai. Kaki Carol sempat kram sebelum ia beraksi menombak ikan di sungai itu. Dengan sekali coba, Carol berhasil mendapat seekor ikan. Adegan selanjutnya memperlihatkan Daryl dan Carol yang tengah membersihkan ikan tangkapannya sambil berbincang. Daryl mengatakan bahwa hari sudah mulai gelap dan mereka harus mencari tempat bermalam. Tak lama kemudian Daryl mengajak Carol pergi. Baru saja hendak pergi, anjing Daryl malah berlari seperti mengejar sesuatu. Carol berpikir bahwa mungkin anjing Daryl melihat hewan lain. Keduanya langsung berlari mengejar anjingnya. Rupanya si anjing membawa Daryl dan Carol ke sebuah rumah tak berpenghuni. Daryl sepertinya mempunyai memori dengan seseorang di rumah itu. Daryl dan Carol masuk melihat-lihat isi rumah. Daryl melihat ke jendela dan kemudian scene beralih ke masa lalu Daryl, tepatnya 5 tahun yang lalu. Tampak Daryl yang tengah duduk sendirian di tepi sungai. Ia kemudian berjalan melusuri hutan dan mendadak datang seekor anjing mendekatinya. Tak lama kemudian anjing itu turun dari gendongan Daryl dan meninggalkannya. Daryl masuk ke campnya dan membuka sebuah peta. Ia menempelkan peta itu dan menandai sebuah lokasi di peta itu. Daryl kemudian berjalan ke tepi sungai dan melihat seorang wanita di seberang sungai itu yang rupanya adalah Carol. Ia menyapa Carol dan berbincang. Daryl menanya kabar teman-temannya yang lain kepada Carol. Carol menjawab dan kemudian bertanya akan berapa lama Daryl di hutan. Obrolan mereka berakhir setelah Daryl mengatakan bahwa ia harus pergi karena badai akan segera datang. Carol melemparkan sebuah tas kepada Daryl, ia pun lalu pergi. Daryl kembali berjalan menelusuri sungai dan melihat sebuah mayat yang tertimpa perahu. Ia kemudian menghampiri mayat itu. Ia membunuh zombie yang ada di sana dan menyingkirkan perahunya untuk segera mengecek mayat itu. Tak berselang lama, mayat itu bangun dan menjadi zombie. Daryl pun langsung menginjak kepala mayat itu beberapa kali. Adegan beralih ke camp Daryl. Tengah terjadi badai dan Daryl duduk di campnya sambil memperhatikan peta. Tak lama kemudian hujan yang deras itu mengguyur petanya dan kertas peta itu menjadi rusak. Daryl meluapkan emosinya karena kertas tersebut hancur. Ia kemudian tersambar kilat dan jatuh ke tanah. Daryl segera bangun, mengambil panahnya dan berjalan melewati badai. 1 tahun kemudian tampak Daryl yang tengah berjalan di hutan. Ia menemukan anjingnya terus menggonggong dan kemudian mengikutinya. Ia sampai ke sebuah rumah. Di dalamnya ia membunuh 1 zombie. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang menodongkan senapannya kepada Daryl dan bertanya siapa Daryl. Daryl menjawab bahwa ia akan segera pergi, namun wanita itu tidak mengizinkannya pergi. Adegan pun kembali ke masa sekarang. Daryl tengah sadar dari lamunannya dan menghampiri Carol dan anjingnya yang mendapatkan sesuatu. Carol menemukan secari kertas yang tersimpan di bawah lantai kayu.
Daryl kemudian mengatakan kepada Carol bahwa ia telah memberitahu semuanya. Namun Carol mengatakan bahwa belum semuanya karena Daryl boleh saja jika ia ingin menceritakan hal yang lain. Kembali lagi ke masa lalu Daryl. Daryl diikat di sebuah kursi oleh wanita asing tadi. Wanita itu tengah menyeret mayat. Daryl kemudian memanfaatkan situasi itu untuk melepaskan ikatan di tangannya. Namun hal itu diketahui oleh wanita tersebut. Ia lalu menodongkan senapannya kepada Daryl. Wanita itu kembali bertanya siapa Daryl dan apa tujuannya memasuki wilayah itu. Daryl pun menjawab. Setelahnya wanita itu melepaskan ikatan Daryl. Wanita itu juga mempersilahkan Daryl keluar dari rumahnya. 6 bulan kemudian dari kejadian itu, Daryl masih menetap di campnya di pinggir sungai. Anjing itu datang lagi menghampiri Daryl. Daryl pun membawa anjing itu kepada pemiliknya, yaitu wanita asing yang telah menyekapnya tadi. Wanita itu mengatakan bahwa anjingnya menyukai Daryl. Daryl lalu menanyakan siapa nama anjing itu. Si wanita menjawab bahwa anjingnya bernama Dog. Wanita itu melihat luka pipi Daryl. Ia berniat untuk mengobati luka itu, namun Daryl memilih pergi dari sana. 8 bulan kemudian, Daryl masih saja menelusuri sungai untuk mencari Rick. Saat tengah mengumpulkan kayu bakar, datang sekumpulan zombie mendekat ke arahnya. Ia langsung membunuh zombie-zombie itu satu persatu. Di belakangnya, rupanya wanita asing tadi membantu Daryl untuk mengatasi kawanan zombie. Wanita itu kemudian mengajak Daryl untuk menjauh dari sana dan bersembunyi di balik pohon. Setelah zombie-zombie itu menjauh, keduanya keluar dari tempat mereka bersembunyi. Daryl mengatakan kepada wanita itu agar tidak mendekati campnya. Wanita itu kemudian pergi sambil mengatakan bahwa namanya adalah Lee. 3 bulan kemudian, tampak Daryl yang mendatangi rumah Lee dan melemparkan seekor ikan ke depan rumah itu. Namun Lee tak juga keluar dari rumahnya. Daryl pun kembali ke campnya. Lee lalu datang dan melemparkan kembali ikan pemberian Daryl. Ia juga mengatakan bahwa ia bisa menangkap ikannya sendiri. Niat baik Daryl tak disambut baik oleh Lee. Mereka sama-sama berjanji untuk tidak mengganggu satu sama lain. Namun tak berselang lama, keduanya bisa memperbaiki keadaan. Lee mengajak Daryl untuk tinggal bersamanya. Di rumah Lee tampak tengah membereskan bingkai foto ia dan anaknya yang pecah. Ia mengatakan bahwa hari itu adalah hari ulang tahun anaknya. Daryl kemudian menghampirinya. Lee menceritakan kisah hidupnya. Ia menceritakan Matthew yang merupakan anak dari saudara perempuannya yang telah ia anggap sebagai anak sendiri. Saudara perempuannya tewas ketika melahirkan Matthew. Lee kembali menyimpan foto itu dan beralih ke jendela. Ia melihat makam Matthew yang ada di seberang kaca jendelanya. Lee kembali menceritakan bagaimana Matthew meninggal yang bersamaan dengan lahirnya Dog. Lee tampak sangat sedih menceritakan hal itu. Ia mengatakan bahwa sejak kejadian itu, ia belum pernah bertemu dengan manusia lain sampai Daryl datang. Lee kemudian menanyakan Daryl kehilangan siapa. Daryl lalu menjelaskan bahwa ia kehilangan saudaranya, yaitu Rick yang hilang akibat kecelakaan. Ia bahkan tidak tahu Rick masih hidup atau tidak karena ia belum menemukan mayatnya hingga saat ini. Adegan beralih ke Daryl dan Lee yang tengah menangkap ikan bersama di sungai. Keduanya tampak selalu bersama sejak hari itu. Hingga 10 bulan kemudian, saat keduanya tengah makan di meja makan, keduanya terlibat sebuah pertengkaran. Lee meminta Daryl untuk memilih. Ia kemudian meninggalkan Daryl. Adegan beralih ke Daryl yang tengah berada di campnya. Carol datang dan melihat Daryl tengah berkemas. Ia bertanya apakah Daryl akan pulang. Daryl menjawab bahwa ia hanya akan pindah karena di sana sudah banyak zombie. Carol kemudian memberikan Daryl sebuah kain. Setelahnya Carol mengatakan bahwa dalam jangka waktu yang agak lama ia tidak bisa mengunjungi Daryl kembali. Ia menjelaskan bahwa Kingdom sedang membutuhkan Carol. Carol juga mengatakan bahwa ia tak mau kehilangan Daryl. Daryl kemudian meyakinkan Carol bahwa ia tak akan bisa kehilangan Daryl. Daryl kemudian pergi meninggalkan Carol. Scene beralih ke hutan di mana Daryl masih berjalan sendirian. Setelah lama berjalan, ia berhenti dan terdiam beberapa saat.
Setelahnya ia langsung bergegas ke rumah Lee. Ia masuk dan memanggilnya, namun tidak menemukannya. Daryl hanya menemukan Doc di sana. Ia kemudian menyimpan beberapa kaleng makanan dan menulis sebuah surat yang bertuliskan, "Aku milikmu, cari aku." Daryl kemudian menyimpannya di bawah lantai. Berlanjut ke Daryl dan Doc yang menelusuri hutan untuk mencari Lee. Adegan berlanjut ke masa sekarang di mana Daryl masih bersama Carol di rumah Lee. Daryl tampak menyalahkan dirinya sendiri atas hilangnya Lee. Carol kemudian mengatakan kepada Daryl agar dia berhenti menyalahkan dirinya setiap ia kehilangan seseorang karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Carol kemudian membahas kepergian Lee, Rick, dan Connie. Namun Daryl mengatakan bahwa hilangnya Connie adalah kesalahan Carol. Carol lalu meminta maaf atas apa yang telah terjadi dengan Connie. Daryl kemudian mengatakan bahwa seharusnya Carol tidak ikut bersamanya. Carol menjawab bahwa ia hanya ingin membantu Daryl berburu. Daryl kembali menjelaskan bahwa Carol hanya ingin lari setelah apa yang terjadi di Alexandria dan apa yang telah kawanan Alpha lakukan. Carol tak bisa mengatasi rasa bersalahnya sehingga ia menjadikannya sebagai masalah Daryl. Carol menjelaskan bahwa masalah Daryl adalah berpikir bahwa ia bisa menyelamatkan semua orang. Carol mengatakan bahwa ia tidak butuh seseorang yang menolongnya. Ia tidak butuh martir. Carol mengatakan bahwa seharusnya Daryl tidak melarangnya kembali ke kapal. Daryl kemudian melepas Carol. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan menahan Carol lagi untuk lari. Carol tampak berkaca-kaca. Ia lalu mengatakan bahwa keberuntungan mereka telah habis. Carol kemudian masuk dan berkata bahwa ia akan memperbaiki pintunya agar mereka bisa bermalam di sana. Dan film pun bersambung. Kita tunggu lagi sampai filmnya dirilis kembali.